Hai teman-teman, kali ini kita bahas soal Isa Zega, seorang transgender di Indonesia, yang bikin heboh gara-gara foto dan video umrohnya di Mekah. Kontroversi ini benar-benar menarik perhatian banyak orang. Fotonya yang nunjukin Isa Zega pakai hijab dan ikut ritual ibadah, langsung viral dan jadi perdebatan panas di media sosial. Banyak yang gak nyangka. Banyak yang kritik, bilang tindakan Isa Zega gak sopan dan menghina agama, karena identitas transgendernya dianggap nggak sesuai sama kesucian ibadah haji. Ini memicu banyak reaksi keras. Kontroversi ini nunjukin ketegangan soal penerimaan LGBTQ+ di Indonesia yang mayoritas Muslim. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Pihak konservatif mengecam tindakan Isa Zega, ngerujuk ke teks dan tafsir agama yang ketat soal peran gender, dan ngelarang orang yang terlahir laki-laki buat tampil sebagai perempuan, apalagi di tempat ibadah. Mereka sangat tegas soal ini. Kontroversi ini juga picu diskusi tentang hak-hak transgender, kebebasan beragama, dan batas toleransi dalam masyarakat yang beragam. Ini adalah isu yang sangat kompleks. Kontroversi umroh Isa Zega ini memicu perdebatan rumit tentang pandangan Islam soal transgender, yang mencerminkan perbedaan interpretasi dalam komunitas Muslim. Pemimpin agama dan ulama konservatif, termasuk tokoh-tokoh MUI, mengecam keras tindakan Isa Zega, menyebutnya sebagai pelanggaran serius. Mereka bilang, keputusan Isa Zega buat umroh sambil tampil sebagai perempuan ngelanggar hukum Islam, yang ditafsirkan ngelarang laki-laki berpakaian seperti perempuan, apalagi pas ibadah. Ini dianggap sangat tidak pantas. Mereka ngutip teks dan tafsir agama yang nekenin pemahaman biner tentang gender dan ngelarang pengaburan batasan itu, yang dianggap sebagai pelanggaran serius. Mereka juga bilang tindakan Isa Zega nggak ngehormatin kesucian ibadah haji dan bisa bikin Muslim lain salah paham, yang bisa menimbulkan kebingungan. Tapi ada juga tafsir Islam yang lebih liberal, yang dianut sama sebagian Muslim LGBTQ+ dan pendukungnya, yang minta pemahaman gender yang lebih inklusif dan penuh kasih. Mereka bilang, Islam nekenin kasih sayang dan penerimaan, dan ngehakimin orang berdasarkan identitas gendernya bertentangan sama nilai-nilai inti Islam yang mengajarkan cinta dan toleransi. Nah, sebagai tanggapan atas kecaman itu, Isa Zega tetap keukuh, membela keputusannya buat umroh dan negesin haknya sebagai Muslim buat ikut ibadah haji. Dia merasa ini adalah hak asasi yang tidak bisa diganggu-gugat. Dia bilang niatnya tulus dan keyakinan pribadinya soal identitas gender gak boleh ngehalangin dia buat ngungkapin imannya. Menurutnya, iman adalah urusan pribadi yang tidak bisa dihakimi orang lain. Isa Zega ngeklaim kritikusnya salah tafsir ajaran Islam buat benerin prasangka dan intoleransi mereka. Dia merasa diserang tanpa alasan yang jelas. Ada lagi nih yang bikin rame. Lucinta Luna, artis dan penyanyi yang dulunya teman Isa Zega, malah nuduh Isa Zega dalam penangkapannya atas kasus narkoba beberapa tahun lalu. Tuduhan ini sangat mengejutkan publik. Lucinta Luna ngaku Isa Zega dendam dan konspirasi sama orang lain buat naruh narkoba, yang bikin dia di penjara. Dia merasa dijebak oleh orang yang dulu dianggap teman. Tuduhan ini makin mancing perhatian publik, dan bikin orang curiga sama motif Isa Zega umroh. Banyak yang bertanya-tanya tentang kebenaran di balik semua ini. Bagian 4. Dampak hukum dan opini publik. Meskipun umroh Isa Zega bikin debat panas, belum jelas apa dia bakal kena sanksi hukum. Beberapa pakar hukum bilang dia bisa aja dituduh penistaan agama atau ngehasut kebencian, apalagi hukum Indonesia keras soal penistaan agama. Tapi yang lain bilang tuduhan kayak gitu susah dibuktiin dan bisa dianggap ngelanggar hak kebebasan beragama Isa Zega. Kontroversi Isa Zega ini bikin opini publik terbelah. Masyarakat konservatif yang sering kebakar komentar di medsos, ngerasa marah dan ngehujat, minta Isa Zega dihukum atas apa yang mereka anggap pelanggaran berat. Sementara itu, para pendukung LGBTQ+ dan sekutunya dukung Isa Zega, muji keberaniannya ngelawan norma masyarakat dan perjuangin penerimaan yang lebih luas buat transgender di Indonesia.